Kakak pernah ikut workshop import ya? Itu cuman belajarnya mungkin nggak nyampe 1 jam. Nggak nyampe 1 jam. Itu bayar berapa? 6 juta. Hampir, pokoknya 6 juta itu pokoknya. Bro, lu bisa nggak sih ngadain barang ini gitu kan? Ya kalau kakak kan prinsipnya udah bisa aja dulu gitu kan. Nanti urusan bisa nggak ya belakangan gitu kan. Kalau misalkan ini import gagal nih, import pertama gagal, yang masih ada uang lah gitu kan. Mulai gitulah intinya. Tapi yang aku bingungin kenapa ya? Kenapa temen kakak itu nggak dia aja gitu yang nyoba import? Kenapa harus ngomong ke kakak? Banyak kok yang nggak jadi importer banyak. Oh banyak ya? Banyak yang nggak ikut workshop juga dia importer banyak juga kok. Ya, berapa sih sebenarnya modal awal kakak itu yang dibutuhin untuk memulai bisnis import ini? Kisarannya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Bongkar Bisnis SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Mau cetak spanduk jualan bisa? Bisa. Pesan roll up banner bisa? Bisa dong. Beli X banner bisa? Yuk bisa loh. Pesan kartu nama plus stiker gak bisa ya? Bisa mas. Didesainin tapi Buset dah bisa mas, bisa. kok semua bisa sih? Iya dong, karena Lautan Display, pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri di percetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke, mungkin sekarang agak bingung ya, ini kok kenapa tiba-tiba yang jadi host tuh cewek gitu kan, biasanya sosok yang satu ini. Karena gini guys, aku selaku salah satu tim dari Kak Bahrul sendiri, itu ingin memberikan keadilan sama kalian yang nonton Bongkar Bisnis nih. Karena biasanya di konten-konten sebelumnya, kalau kita bongkar bisnis, itu kan selalu bisnis orang lain yang dibongkar. Bisnis dianya nggak pernah dibongkar, kan nggak fair ya kan? Nah jadi kali ini kita akan bareng-bareng ngebongkar bisnisnya Kak Bahrul. Karena ada beberapa usaha lah yang dijalankan oleh beliau ini. Sebelum nanti Kak Bahrul nyapa teman-teman yang ada di rumah, aku juga mau ngasih tahu kira-kira emang ada bisnis apa aja sih yang dilakuin sama Kak Bahrul sendiri itu. Jadi sebenarnya Kak Bahrul tuh bisnisnya ada banyak sih ya guys ya. Mungkin ini gambaran aja kenapa kita harus ngebongkar bisnisnya Kak Bahrul, karena di usia yang masih muda kan ya kayak Emang katanya tua ya? kalau di usia yang masih muda ini gitu, sudah omsetnya udah ratusan juta per bulan, dan sudah yang paling utama ini adalah satu ini, udah bisa membuka ibaratnya lapangan pekerjaan untuk orang-orang di luar sana. Itu yang aku salutin. Ya langsung aja coba Kak Bahrul sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Ini nyapa sambil sendiri ya? Nyapanya gimana nih? Nyapa aja, kakak punya bisnis, kalian ngasih tahu kakak bisnisnya apa aja gitu sebenarnya. Oke teman-teman, sahabat siapa nih? Sahabat apa ya kan? Sahabat sendiri. Mungkin kalau nama kan udah jelas ya, di YouTube juga namanya Bahrul Firdaus ya. Kalau untuk bisnis sekarang ada di bidang makanan sama di bidang industri percetakan ya, di percetakan, tapi semua kita berbasis online, dan kita juga import barang juga ya, ekspor impor lah bahasanya kalau kita general trading ya. General trading itu ekspor dan import. Jadi kita ekspor pernah, import nah sering ya. Kita lagi fokusnya ke import. Mungkin nanti next perusahaannya semakin semakin berkembang, kita akan garap ekspor juga sih. Ya kalau untuk yang di makanan itu kita di bawang goreng ya, di bawang goreng, tapi ada beberapa produk juga sih yang lain, kita tambah-tambah terus produk kita ya. Gitu sih. Nah jadi udah dikasih gambaran ya bahwa ada 3 utamanya. Tapi nggak mungkin semuanya itu kita bahas dalam satu podcast ini. Jadi kita akan fokus dulu di import. Nah, pokoknya kita bener-bener kupas tuntas import itu kayak gimana lah ya Kak ya. Siap ya Kak Bahrul ya? Gak apa-apa ya? Siap. Gak apa-apa dong. Nih, yang pertama mungkin ya buat teman-teman di luar sana masih awam juga tentang bisnis import dan ekspor. Emang sebenarnya apa sih makna dari bisnis import dan ekspor itu sendiri? Sebenarnya sih kalau import sama ekspor itu simpelnya nih ya, simpelnya. Kalau import kita
beli barang dari luar ke Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia. Kalau ekspor ya dari Indonesia ke luar negeri, ngejual barang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kakak ngambil barang nih, beli barang ke Cina, berarti kakak importir dong. Importir karena kakak beli barang dari Cina ke Indonesia. Jadi kalau kakak jual barang bawang goreng ke luar negeri yang kakak pernah jual juga kan ke Amerika pernah tuh. Itu namanya ekspor. Oke, ekspor. Itu simpelnya kayak gitu simpelnya. Simpelnya kayak gitu ya guys ya. Tapi karena ini menurut aku udah jelas banget sih kalau import itu kita beli barang dari luar ke Indonesia, kalau misalkan ekspor itu dari Indonesia yang keluar kayak gitu. Nah kakak sendiri udah mulai terjun ke import dan ekspor itu emang udah dari umur berapa? Biar kita tahu gitu. Bisa sampai sebisa kayak gini, sesukses kayak gini tuh butuh waktu berapa lama kalau dari kakak sendiri waktu itu mulai awalnya? Enggak, kalau sukses belum ya, karena makna sukses tuh ya itu apa kan namanya, menurut baru kan orang-orang dengan belum tentu. Nah kakaknya gimana ya, umur berapa? Mulai itu 2019 ya. 2019 awalnya sih sebenarnya 2018 akhir tuh udah ada emang rencana ya, tapi udah itu masih belajarnya. Tapi mulainya 2019. Oke, 2019 itu berarti umur berapa tuh? Umur sekarang 2 kan dia sampai ngitung guys umurnya guys, sampai 23 24 lah, 24 ya, iya, mulai. sekarang kan 26 ya. Udah 3 berarti, udah 3. Oke, itu mulai mulai belajar tentang ekspor impor tuh. Itu 23 udah ya? mulai import pertama tuh 2019. Pertama, 23 tahun 23 tahun. Itu 23 itu masih ekspornya masih kayak 1 kubik gitu. 1 kubik tuh ada bahasa ekspor ya, 1 CBM namanya. 1 kubik itu masih 1 meter gitu. Kalau bahasa impornya 1 CBM. 1 CBM. Gitu. Oke, tapi kalau mulai bisnisnya sendiri udah dari umur berapa? Kalau mulai bisnis dari 2016 berarti ya 19 tahun 19 sampai 20 tahun lah itu. Itu pertama kali daftar kuliah, ya itu pertama kali buka usaha. Oh, pertama kali buka usaha. Tapi kalau ya itu yang berjalan ya. Tapi sebelum-sebelumnya dari umur 18 tahun udah mulai usaha, tapi kan naik turun lagi tuh kita. Pokoknya yang diseriusin itu waktu tahun 2016 gitu ya. Umur 19 tahun. Umur 19 tahun udah mulai bisnis dan terjun ke ekspor importnya itu umur 23 tahun ya. Tapi sebenarnya ya Kak, apa sih alasan utama yang bikin Kak Bahrul itu oke deh gue mau coba import dan ekspor nih di bisnis gue gitu? Alasan utamanya sebenarnya ada teman. Teman itu ngejual dia emang jualan produknya tuh ya kayak apa namanya yang barang-barang percetakan kayak gini kan. Ini kan roll up banner nih ya. Benar. Ada juga tripod banner, X banner. Pokoknya kayak rangka-rangkanya ya. Bukan kalau percetakan kan banyak tuh ada bannernya, ada tinta, ada mesin dan sebagainya. Kalau kita lebih ke rangkanya. Jadi kalau orang mau pengen masang promosi nih di tokonya atau di mana di gerainya gitu ya atau di restonya yang kayak gini lah ya kayak gini itu kita jual rangkanya aja nih kayak gitu bersih-bersihnya aja kita jual. Sebenarnya partnya cuman itu gitu, partnya cuman itu ada permintaan gitu kan, ada teman nanya, bro lu bisa nggak sih ngadain barang ini gitu kan. Ya kalau kakak kan prinsipnya udah bisa aja dulu gitu kan, nanti urusan bisa nggak belakangan gitu kan. Akhirnya dijawab, oh nanti gue usahain. Jadi nggak ngejawab nggak bisa, nanti gue usahain ya gitu. Tapi kan usahanya nggak tahu kapan ya. Ya udah itu mungkin dia lupa. Tapi kakak di situ kepikiran ada peluang. Yap. Dia kan udah jualan dong, berarti kan udah laku, barang itu kan udah laku. Kalau ada peluang, kalau nggak diambil sayang gitu, karena kesempatan nggak akan datang dua kali. Okay. Akhirnya kakak punya teman, dia emang import juga, tapi barangnya bukan kayak gini, tapi importnya bukan dari Cina ya, dari kalau nggak salah Jerman sama Singapura kalau nggak salah ya. Telepon tuh biasa basa-basi lah ya sama teman. Aduh gimana kabar gitu kan? Ya sosokan aja, habis itu terus nanya kabar, terus nanya intinya tuh gimana sih import gitu kan. Kalau gue jelasin panjang Rul katanya. Ya jelasin aja nggak apa-apa gitu kan, jelasin aja nggak apa-apa. Abis itu jelasin lagi gini masih nggak paham. Akhirnya mulai ikut workshop. Ikut workshop tuh banyak, bukan di satu workshop aja kan, ada tuh yang biasanya workshop import yang kuning tuh importer.ig, sebut merek nih ya, importer.ig, .club dan banyak lah pokoknya komunitas import. Kakak ikut 1, 2, 3, bahkan ada yang kakak pernah ikut workshop import ya, itu cuman belajarnya mungkin nggak nyampe 1 jam. Nggak nyampe 1 jam, itu bayar berapa? 6 juta.
hampir pokoknya 6 juta itu pokoknya nggak nyampe 1 jam. Di situ kakak pikir kok awalnya ini kok bisa ya, pasti nggak nyampe 1 jam, cuman pasti cuma nggak nyampe 1 jam gitu kan, waktunya nggak nyampe 1 jam tapi biayanya mahal banget. Tapi kan kakak pikir lagi kayaknya ini daging isinya gitu kan. Akhirnya ikut dan ternyata ilmu sih, benar ada ilmunya. Cuman itu masih kayak general aja. Umumnya aja. Segitu general 6 juta guys, nggak nyampe 1 jam. Enggak, kayak bener emang ilmu itu pas ya, bener kayak gini. Tapi kalau kita terjunin belum tentu kakak juga berani gitu loh. Masih kayak general aja lah gitu, general. Jadi kayak belum merasa diyakinkan pada saat itu ya. Belum merasa yakin karena emang masih belum kuat mental lah intinya gitu kan. Akhirnya 1 bulan setelah itu ikut lagi tempat lain. Ikut banyak lah ikut komunitas dan akhirnya memberanikan diri. Kenapa berani? Intinya sih kalau di import tuh mental ya. Kalau mungkin uang tuh pasti lah karena kita butuh modal, ilmu juga pasti. Tapi kalau masalah mental tuh nggak semua orang punya. Ya kan? Kenapa kakak berani untuk impor pertama? Karena mungkin udah ada backupan dari 2016 udah ada usaha yang dijalanin. Jadi intinya kalau misalkan ini import gagal nih, import pertama gagal, ya masih ada uang lah gitu kan. Dan waktu itu juga masih umur 23, ya masih umur beraninya ya, dan belum nikah juga mikirnya kan, terus belum ada beban banget lah intinya, belum banyak beban lah intinya. Ya udah akhirnya memberanikan diri tuh buat import pertama. Itu belajarnya jangan kalau mungkin mikirnya kok bisa sih gitu ya. Belajarnya itu 1 bulan full dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terus itu kayak sampai sakit. Sampai berapa 1 hari bulan. itu? 1 bulan. Sampai pernah sakit 2 minggu setelah itu. Tipes. Aduh kok ketawa sih? Enggak, serius. Sedih gitu. Ini serius. Sakit tipes setelah itu. Ya bener kayak sebulan itu bener-bener belajar dari YouTube, dari ini, nelfon sana, nelfon sini, workshop udah pasti kan ya. Nah, ilmu-ilmu yang dari workshop dikumpulin lagi, akhirnya kayak di mix aja gitu, ilmu workshop dari YouTube, dari internet, dari teman. Semua di mix. Ambil benang merahnya mana nih? Oh, ternyata ini. Akhirnya mulai coba hubungin pabrik di sana. Oke. Coba pabrik di sana, mulai deh nanya-nanyain harga barang, habis itu mulai coba ke ekspedisinya kan, dihitung sampai Indonesia ternyata masih masuk harganya. Padahal cuma sedikit ya, kalau di 1 kubik itu kalau mobil Grand Max, tau mobil Grand Max yang van itu? Ya kebayang. Ya segitulah. Oh, itu kubik itu segitu? Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Tapi masih ada kosong dikit lah. Mulai tuh sampai Indonesia, kakak kasih ke temen kakak, dibeli sama dia. Oh, jadi emang langsung dibeli gitu ya? Cuman emang tipis banget untungnya. Nah, tipis banget. Oke. Itu pokoknya intinya awal mulai gitulah intinya. Tapi yang aku bingungin kenapa ya? Kenapa temen kakak itu nggak dia aja gitu yang nyoba import? Kenapa harus ngomong ke kakak? Gak berani ya, mental. Mungkin masalah mental, masalah ilmu, masalah keuangan, banyak itu faktor-faktor indikatornya banyak banget. Faktor-faktornya tuh orang kenapa sih nggak langsung import dan sebagainya, itu faktornya banyak. Bisa dari mungkin ilmunya, bisa dari mentalnya, bisa dari keuangannya, bisa dari apa lagi ya, faktor keluarga juga, banyak lah pokoknya, resiko juga. Bener. Yang paling tinggi resiko loh, ini resiko ini tinggi banget. Ini kita bahas nanti ya guys, sabar. Tapi ngomongin tadi kan ada masalah mentalnya juga untuk memulai bisnis import ini ya. Kalau boleh tahu, tadi juga sempat nyinggung masalah modal. Berapa sih sebenarnya modal awal kakak itu yang dibutuhin untuk memulai bisnis import ini? Kisarannya deh. Modal awal waktu itu hampir ya. Pokoknya hampir 30 juta. Pertama kali itu. Dan itu pun ukurannya kayak segitu ya, doang ya. Satu mobil Grand Max itu. Satu mobil Grand Max itu 30 juta itu udah sama ongkirnya, udah sama barangnya. Sampai Indonesia. Oke, sampai importnya. Dan sampai Indonesia barangnya itu ada yang rusak juga, kayak kardus-kardusnya banyak yang jebol. Karena apa? Karena impornya masih kecil. Nanti deh, itu kalau misalnya ada pertanyaan lagi deh. Iya, nanti. Oke. Karena itu panjang itu. Ini panjang. Tapi emang kalau misalkan kan tadi berarti kan kalau import barang itu kan ada ukurannya. Itu tuh yang kakak pesan pertama kali itu ukuran yang paling kecil. Paling kecil. Gitu. Oh, itu paling kecil gitu. Sebenarnya sih kita import kayak contoh apa ya? Ini pulpen nih. Iya. Bisa nih import pulpen 1 juga bisa. Ya beli aja di Alibaba kan bisa. Yes. Tahu ya, Alibaba tuh kayak dia website tapi kayak e-commerce juga gitu loh. Beli
kayak di Shopee lah, kayak di Shopee, Tokopedia beli aja satu. Tapi ya sampai Indonesia harganya mahal ya, ongkirnya mahal. Bisa juga kayak import misalkan apa ya? HP agak susah HP. Apa jam lah ya, jam misalkan jam dari Alibaba dikirim seminggu nyampe pakai DHL, ada FedEx dan sebagainya, banyak lah itu bisa. Oh bisa. Sama aja kan import kan, Sama tapi aja. skalanya Tapi mungkin lebih kecil. Dan jadi nanti keuntungannya juga bakal diambilin juga lebih kecil lagi gitu. Kalau import sendiri satu biji begini, misalkan pakai DHL, ya mahal ongkosnya lah, ongkos kirimnya dibandingkan ininya. Jadi nggak bakal bisa jual. Makanya orang-orang yang import itu kadang emang belinya banyak banget karena emang alasannya itu ya, biar keuntungan yang diambil pun bisa besar gitu. Ya. Berarti apa sih awal mulanya? Gimana awal mula kakak ngerintis bisnis import ini? Kan awalnya tadi kayak workshop dulu tuh. Nah, habis workshop tuh apa lagi yang harus kakak siapin sebenarnya? Kalau abis workshop kan tadi ilmu kan udah nih. Belajar nih ilmu. Abis itu udah bisa ilmunya, ya memulainya, Langsung dunya. mulai dunya. Oke. Kan Nggak ada setelah ada- embel-embel lain. Ya pastilah ada uang, ada Oke, persetujuan gitu kita sebagai yang kakak mesti itu belum menikah, pasti kan harus ngomong sama orang tua. Terus dan uang yang dipakai itu uang panas apa uang dingin gitu kan. Waduh, apa tuh yang panas ini? Contoh uang panas gini, kan kakak kan sebelumnya ada usaha yang apa namanya, yang bawang goreng tadi dari 2016. Jangan sampai uang modal dipakai, ngerti nggak? Uang perputaran gitu, uang modal untuk beli barang bawang dipakai untuk beli import. Kalau kita memulai bisnis dengan uang yang panas atau misalnya uang pinjaman, uang ini, uang itu menurut kakak ya. Tapi kan orang punya pendapat masing-masing. Kalau kakak nggak mau pakai uang panas mulai bisnis, karena kalau kakak pakai uang untuk beli barang, misalkan uang panas lah bahasa kakak tuh, itu nanti kalau ini gagal, nanti ini juga gagal. Dua-duanya ini nggak bisa beli barang. Akhirnya dua-duanya nggak dapat. Benar. Kakak tuh sabar waktu itu tuh mulainya tuh ngumpulin duit dulu, ngumpulin. Nah, ada uang tabungan lah bahasanya, uang dingin. Uang tabungan yang emang nggak kepake, yang kepake sih sebenarnya bisa kepake, cuman dingin lah uangnya, nggak urgent banget lah untuk ini kan. Akhirnya dicoba tuh beli hampir 30 juta waktu itu. Mulai pertama chat, kakak hitung-hitung, oh ternyata masuk nih harganya. Dari ongkirnya masuk sampai Indonesia harga sekian. Itu tuh harus ngitung, ada namanya HPP ya. HPP itu harga pokok produk. Ketika sampai Indonesia, apakah harga jual kita, harga modal kita lebih rendah daripada harga jual kita? Kalau misalnya ada keuntungan, ya ambil. Nah, tadi harus disiapin pasti kan uang lah ya. Yang pasti pertama kan mental pasti. Yang kedua uang. Yang ketiga yang untuk memulai, yang paling sulit itu persiapan untuk memulainya gitu loh. Karena untuk pertama memulai itu orang pasti berat gitu loh, ngerti gak sih? Wah ini gagal enggak. Maju mundur. Iya kan? Terus resiko yang paling tingginya, oh ini kalau udah gue bayar nanti Gimana? Barang nyampe nggak ya? Gitu. Ya kan ya. Terus resiko kerusakan, wah banyak deh pokoknya kalau mau diinin gitu. Jadi tadi yang untuk memulai awalnya pasti kakak paling sebutin adalah mental. Terus mental berani untuk memulai, mental berani untuk menghadapi resiko. Dua itu aja. Kalau uang kan bisa kita kumpulin, tapi kalau mental sama ini kan bukan dikumpulin, tapi berdasarkan pengalaman. Betul. Ya kan? Jadi walaupun kita uangnya ada tapi mentalnya juga nggak ada, ya susah juga, nggak bakal gerak-gerak juga gitu kan. Benar. Nah tapi tadi ngomongin awal mulanya juga kakak kan banyak nih ikut workshop segala macam ya. Itu tuh kalau boleh tahu kasih spill dong ke teman-teman yang lain. Emang workshop yang kakak ikutin itu paling rendahnya untuk workshop import tuh berapa sih kak? Kakak kalau import itu, kalau sekarang pertama tuh ada biasanya orang-orang yang komunitas itu bukannya tuh seminarnya dulu. Ada yang gratisan, ada yang seminar cuma 150.000. Seminarnya itu tuh yang dikasih tahu pas seminar itu hanya ekspor tuh gini, import tuh gini. Jadi kayak general banget lah, general banget. Ya kan bahasa-bahasanya masih bahasa general. Nah kalau udah masuk ke seminar tuh, nanti dikasih tahu kita ada loh pelatihannya nih selama seminggu atau 1-3 hari gitu kan. Kita ada nih. Akhirnya kan yang orang-orang seminar ini mikir kan, oh ikut nggak ya? Nah itu yang tadi paling rendah, 150.000 atau 100.000 itu hanya general aja. Kayak kalau kita kulitnya doang. Dagingnya ada lagi di workshop. Itu kakak pernah ikut, ada yang 6 juta, ada yang 4 juta, ada 7,5 juta, beda-beda ya. Itu workshopnya segitu. Cuman emang kan kita kan nggak ngelihat dari apa ya, nggak ngelihat dari nilainya.
Tapi kita mengeluarkan uang sekian, kita akan lebih dapetin yang lebih besar lagi gitu loh. Kalau kita mau berusaha. Banyak orang-orang yang ikut workshop juga, banyak kok yang nggak jadi importer banyak. Oh banyak ya? Banyak yang nggak ikut workshop juga, dia importer banyak juga kok. Ya, jadi sekarang bukan masalah dia ikut workshop atau enggak, bukan masalah dia punya uang atau enggak. Masalahnya siapa yang mau ngambil kesempatan itu aja sih sebenarnya. Kalau orang mau ngambil kesempatan itu, emang dia fokus di situ bisa gitu loh. Gitu. Emang kalau boleh tahu nih, Kak Bahrul sendiri barang apa sih yang pertama kali kakak import? Kakak pertama kali import barang itu namanya tripod frame, stand frame, tau nggak yang buat mungkin nanti kita kasih munculin ya guys. Stand frame itu buat wedding, buat IO. Oh itu yang pertama kali ya? Nah itu buat kayak lukis juga, itu pertama kali. Itu satu jenis barang. Satu jenis barang Satu ya? aja. Okay. Satu tapi satu gramek gitu. Gramek Satu gitu jenis ya? aja. Okay. Setelah itu baru nanti banyak lagi produk yang lain gitu. Oke. Nah Kak, sebenarnya ya kan kakak bilang dari tadi tuh mental aja. Berarti kakak kan pernah dong tapi ada rasa takut untuk mulai bisnis import, pernah dong? Ada nggak? Bukan pernah. Pasti ada. Ya, pasti ada ya. Pasti ada rasa. Pasti ada dong. Takut nggak dibayar, takut ini, takut itu. Barang yang nggak nyampe. Gitu banyak kan? resiko yang dihadapin banyak, dan masalah yang dihadapin juga udah banyak. Udah banyak berarti kan udah pernah kan ya. Oh, oke. Gitu. Iya kan? Oke. Gitu. Banyak lah pasti. Tapi ada nggak nih yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman dari yang setia nonton Bongkar Bisnis ini, gimana untuk ngilangin rasa takut itu gitu ketika kita mau mulai bisnis import? Apa tipsnya bisa sampai kakak ini berani kan gitu sampai sekarang? Kalau kita bisa menemukan barang yang harga dari sananya murah, kita bisa jual di sini di Indonesia dengan mahal, bisa untung 500%. Itu sih. Nah, tapi kalau barang tertahan sampai 6 bulan kalau salah itu. Uang udah masuk loh. Uang udah masuk. Tapi barang tertahan karena gitu sih. Berarti dari awal kakak mulai bisnis di bidang percetakan ini, alat-alatnya itu nggak pernah beli dari Indonesia ya? Selalu dari Cina? Iya, nggak pernah sih. Karena kalau ekspor kita pernah ke Amerika. Oh, kalau ekspor Amerika? Ke Malaysia, sama Australia kalau nggak salah kamu waktu itu ya. Wih. Iya kan, oh, kakak ada agent atau jasa di Cina itu untuk menelusuri alamat. Ada. Pertanyaan yang sangat urgent menurut aku nih Kak. Kakak sendiri pernah nggak sih yang namanya ngalamin penipuan selama memulai bisnis ini? Resiko juga ya. Resiko yang selanjutnya itu adalah barang yang dikirim ke sini tidak sesuai dengan yang difoto misalkan. Oke, oh gitu. Makanya ada juga solusinya itu. Wow. Minta dong legalitasnya gitu kan. Terus kan dia ngasih kan. Kalau dia nggak mau ngasih berarti kan Mencurigakan. something ya. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.